Mane rahmat Allah Subhanahu wa taala, pembacaan maulid ini adalah mengajarkan kepada kita dalam kehidupan kita. Istighfar itu adalah merasakan Nabi hadir bersama kita. Dalam segala hal kita ini tidak akan sempurna kalau tanpa ada hudur. Hudur itu adalah karena ada usaha kita menghadirkan istighfar. Dalam sholat kita, dalam ibadah kita, kita diperintahkan beristighfar. Alhamdulillah, Baiklah takun tarahu, baiklah. Beribadahlah kamu kepada Allah seperti kamu melihat Allah. Jika belum sampai ke malam itu, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Begitulah juga dalam pembacaan maulid, dalam kita bersolat kepada Nabi. Bersolawatlah kamu itu seperti kamu melihat Nabi jika kamu berada. Jika kamu tidak bisa sampai ke malam itu, maka yakini Nabi melihat kamu. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Itu namanya istighfar. Sehingga kamu berada di sini. Kamu tidak bicara sendiri, kamu tidak merokok, kamu tidak sampai kurang ajar, kamu tidak sampai ngomong yang tidak benar. Kalau kamu tidak bisa merasakan Nabi hadir, tidak bisa melakukan itu, maka ketahuilah Nabi itu tahu dengan yang apa kamu berbuat. Itu ada. Kita diajarkan kita kalau salam dalam tahta tasyahud, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum, salam kepada kamu, wahai atas kamu, wahai Muhammad. Kamu itu kita berbicara langsung. Kita diajarkan untuk istighfar Nabi ketika kita bersalam. Bukan tunggu kita ke Madinah, tapi setiap kita salam kepada Nabi, kita istighfar Nabi adalah kepada ada di hadapan kita. Dan itu Nabi, kalau tidak Nabi mendengar salam kamu. Karena Nabi menyatakan ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang pun yang berikan salam kepada aku kecuali rohku dikembalikan ke jasadku untuk aku menjawab salamnya. Tentu al-hadis ini. Itu kita tadi ucapkan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Dan kamu berdiri ini adalah sebagai bentuk ta'zim kepada Nabi. Sudahlah, ta'zim itu adalah ajaran agama, malah inti ajaran agama. Kamu baca Quran itu baik, tapi harus dengan ta'zim. Karena itu orang junub nggak boleh baca Quran, karena nggak ada ta'zim itu namanya, nggak mengagumkan. Karena itu orang dalam keadaan membuang hajat nggak boleh baca Quran. Kenapa? Karena nggak ada ta'zim. Di tempat-tempat yang tidak layak, ada di WC, nggak boleh baca Quran. Kenapa? Nggak ada ta'zim. Kamu baca Quran, istighfar di situ kamu itu adalah langsung menghadap kepada mutakallim bil kalam. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kamu betul-betul ta'zim kepada itu Al-Quran. Itu istighfar. Karena itu dikatakan ini bentuk syiar ya, syiar-syiaruddin, lambang kebesaran agama. Allah menyatakan wa may yu'azzim sya'air Allah wa may yu'azzim wa inna taqwal qulub. Siapa orang mengagungkan syiar-syiar, lambang-lambang Allah, kebesaran Allah, itu takwanya hati. Sholat ini inti rukuk, itu perlu inti baca Quran 30 juz, tapi nggak ada ta'zim, itu nggak ada taqwal qulub, itu cuma hanya taqwal abdan. Badan kamu yang beribadah, yang takwa, tapi hati kamu nggak takwa. Kenapa? Kamu nggak ada khusyuk di situ. Kamu hanya gerakan, kamu hanya bacaan, kamu hanya di tempat, di masjid, tapi hati kamu ada di pasar, pikiran kamu ada di pasar, pikiran kamu kadang-kadang yang tidak benar. Ini nggak ada khusyuk. Ini juga begitu dalam mengadakan maulid, dalam berdiri salam kepada Nabi. Kalau ada sekadar lafaz-lafaz, tidak ada khusyuk. Nggak ada ta'zim kepada Nabi, akhirnya main-main dalam maulid. Nggak ada ta'zim.
Dan itu taqwal qulub. Allah itu tidak memandang badan, tapi memandang hati. Kemudian kita baca tadi marhaban, ya Nurul Aini marhaban. Kalimat marhaban ini pernah diucapkan para nabi ketika Nabi dimi'rajkan. Mereka menyambut marhaban bil majid, marhaban bil walad salih wal nabiy salih. Ada yang mengatakan marhaban bil akhi salih wal nabiy salih, marhaban bil khalil majid ya. Mereka semuanya menyebut Nabi dengan marhaban, marhaban, marhaban. Dan kita juga meniru. Kalau para nabi ada kedatangan Rasulullah SAW dengan menyambut dengan marhaban, maka kita menghadirkan Nabi dan sendiri menyatakan marhaban ya Rasulullah. Jadi bukan kalimat-kalimat yang baru, ini pernah diucapkan para anbiya wal mursalin, ya. Kemudian tadi kita minta marhaban, marhaban ahlan wa sahlan bil rasul, marhaban bil qurbi minhu wal wusul. Ya, kita berharap al-qurb, dekat dengan Nabi, wal wusul, sampai kepada Nabi. Cita-cita apa sih kita ini? Antum cita-cita jadi kaya, orang Yahudi dan Nasrani begitu. Antum mau cita-cita apa? Jadi pejabat? Tanya orang-orang fasik, orang-orang yang dibenci oleh Allah jadi begitu. Adakah cita-cita mulia ingin dekat dengan Rasulullah? Ingin sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakrimil arwah biliga khairil anami wablil mukhtar anna min salatin. Punya cita-cita yang tinggi, dekat dengan Nabi, dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali dalam doanya apa? Dalam doa maulidnya beliau mendoa kepada Allah, ya, wa an tuballighana min syarafil qurbi ilaik wa ila hadzal hadits ghayata amalina. Sampaikan ya Allah, puncak cita-citaku, puncak harapanku adalah dekat denganmu dan dekat kepada ini kekasihku Muhammad Rasulullah SAW. Ini orang selera tinggi. Ini orang selera tinggi. Bukan hanya minta masuk surga, tapi nggak dekat sama Rasul. Bukan hanya sekedar menjadi orang kaya, tapi jauh daripada Rasul. Jadikan ya Allah puncak cita-citaku adalah dekat denganmu dan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ayo, kita semuanya dalam menghadiri majlis maulid ini kita usahakan betul-betul dengan hati-hati sehingga terjadi satu perubahan. Ada show, ada rindu, ada ingin ketemu, ada ingin dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan panjang umur. Amin. Berkat Habib Ali semua ada penyakit di